Intinya niatnya gitu Betul. ya teman-teman, karena belajar tanpa niat itu juga akan sia-sia pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Smart Istiqlal, podcast yang akan selalu menyajikan informasi-informasi penting berkaitan dengan dunia pendidikan dan juga dunia kepesantrenan. Nah, di pagi yang begitu cerah ini kita memiliki topik penting bagi orang tua untuk memilih sekolah yang tepat untuk putra-putrinya. Nah, kata tepat di topik tersebut akan kita temukan maknanya dan bagaimana setelah kita mengobrol dengan dua bintang tamu kita hari ini. Pertama ialah Ustadz Nur Huda SPD, beliau merupakan Kepala SMP Istiqlal. Dan yang kedua ialah Ustadzah Novi Rofiatul Khairiyah, beliau merupakan Kepala SMA Istiqlal. Selamat datang Ustadz Huda dan Ustadzah Novi. Hari ini topik kita adalah penting bagi orang tua untuk memilih sekolah yang tepat untuk putra-putrinya. Nah, kita mulai dari Ustadz Huda terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Ustadz Huda berkenaan dengan statement tersebut? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya di sini untuk orang tua memilih sekolah yang pas untuk anak-anak pada zaman sekarang, yaitu di zaman Z ini, yang mana sekarang itu di dunia luar, yaitu lebih kepada program-program bahasa Inggris. Jadi di situ lebih tepatnya mereka harus memiliki ilmu dasar dari bahasa Inggris di sini. Jadi sejak dini mereka sudah diberikan ilmu bahasa Inggris seperti itu. Kalau dari Ustadzah Novi gimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, ya cukup sama dengan Ustadz Huda terkait dengan bahasa Inggris tersebut, terutama di jenjang menengah ini kan mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Jadi sekarang, terutama yang sekarang itu yang paling utama adalah bahasa, terutama di bahasa Inggris itu. Oke, penting bagi orang tua untuk memilih sekolah yang tepat, artinya yang sesuai dengan minat bakat anak-anak. Nah, kalau kita lihat dari era sekarang, mungkin bisa kita lihat bahwa bahasa Inggris bukan cukup penting lagi, tapi penting sekali untuk bisa dijadikan opsi di mana anak kita akan belajar. Karena di perkenalan tadi saya sudah memperkenalkan bahwa dua bintang tamu kita hari ini merupakan kepala sekolah di bawah Yayasan Nurul Istiqlal. Untuk yang selanjutnya, Ustaz Huda bisa memperkenalkan SMP Istiqlal kepada teman-teman podcast kita semua. Nur Huda dari Kepala SMP Istiqlal. SMP Istiqlal ini berdiri sejak tahun 2010. Alhamdulillah dalam perjalanan dunia pendidikan di SMP Istiqlal ini sungguh sangat luar biasa, mulai dari sejak awal, karena program ini juga nyambung dengan pesantren seperti itu, yaitu di dunia bahasa Inggris, sehingga di sekolah kami di SMP Istiqlal sampai saat ini yaitu tetap menggunakan bahasa Inggris, yaitu menggunakan area-area tertentu di lingkungan sekolah terutamanya, yaitu mereka menggunakan bahasa Inggris wajib seperti itu. Itu wajib bagi seluruh siswa atau siswa yang hanya menetap di pesantren saja, Ustaz? Semuanya, itu semuanya, baik yang tidak mondok ataupun yang mondok. Terus apa yang membedakan bagi santri yang di pesantren, terus juga santri yang tidak di pesantren berkenaan dengan diwajibkannya berbicara bahasa Inggris di sehari-hari itu? Oh, tentunya sangat beda, karena kalau di pondok yang jelas mereka sudah 24 jam untuk menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Lebih di pondok, sisanya yaitu di lembaga, di sekolah. Tentunya sangat berbeda, karena kalau anak yang colokan atau yang dari luar, di sini paling tidak mereka hanya menggunakan bahasa Inggris ini di saat jam sekolah. Bahasanya mereka pun sangat berbeda seperti itu. Berarti mereka lebih intens untuk menggunakan bahasa Inggris itu ketika mereka stay di pesantren, ya Ustaz? Ya, betul. Terus selanjutnya dari Ustazah Novi bisa memperkenalkan SMA Istiqlal. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Rofiatul Khairiyah dan sekarang sebagai Kepala SMA di tahun 2026. Nah, sebelumnya untuk SMA sendiri tidak jauh berbeda dengan lembaga sebelumnya atau lembaga menengah pertama SMP Istiqlal, karena ini masih sama di bawah naungan Yayasan Nurul Istiqlal. Masalah
kebahasaan itu mungkin sama. Nah, ini itu berdiri sejak tahun 2013. Nah, karena di wilayah kita ini masih tergolong di tengah-tengah pemukiman yang lumayan masuk, Mepet mewah, ya mepet mewah, sawah. bisa dikatakan mewah, mepet sawah. Tapi kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama bagi siswa-siswi kita yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat bisa, karena kita sudah beberapa membuktikan siswa-siswi kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, Ustazah Novi dan juga Ustaz Huda bisa memperkenalkan program-program unggulan atau program-program yang ada di SMP dan SMA Istiqlal agar bisa menjadi opsi untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Kalau dari SMP ini, program unggulan kami yaitu English Morning atau bahasa Inggris di jam pagi. Sehingga anak-anak itu mulai dari masuk jam pagi jam 7 setelah kegiatan apel itu ada kegiatan yaitu yang namanya English Morning. Jadi ada jam khusus di kegiatan pagi sampai jam 8. Seperti kedua, kita juga punya program di bidang olahraga. Nah, tentunya di bidang dunia olahraga ini olahraga ini bagi saya, terutama kepala yang memang dari guru olahraga, tidak asing lagi bagi saya, yaitu program-program terutamanya di olahraga ini. Kami di sini mengambil program yang memang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami di sini mengambil ekstrakurikuler woodball, yang mana woodball kita tidak tanggung-tanggung. Pada tahun berapa ya? 2025 kemarin, 2024 kemarin. 2024 alhamdulillah siswa kita itu tembus di Jawa Timur Open di situ. Itu untuk kegiatan woodball. Tak kalah pentingnya lagi yaitu ada kegiatan kepramukaan. Yang mana siswa kami juga pernah ikut di tingkat jambore daerah seperti itu. Jadi memang ekstra-ekstra di sini seperti ekstra pramuka, ekstra woodball ini memang betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang betul profesional. Terus selanjutnya program unggulan yang terbaru dari kami, yaitu ada Olimpiade Matematika, yang mana program ini masih program baru. Ya, jadi ada kelas khusus. Kelas khusus di sini jamnya hanya 2 jam sih, sebetulnya hanya 2 jam. Untuk mengasah kemampuan siswa yang punya minat di ilmu matematika gitu ya Ustaz. Di keempat-empatnya itu memang fokus untuk mengasah kemampuan dan minat mereka gitu ya Ustaz. Betul. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang English Morning itu hanya yang minat di bahasa Inggris atau untuk semua? Semuanya wajib itu. Kalau English Morning itu wajib. Beda dengan matematika tadi, yaitu tergantung dari bakat minat mereka sendiri. Berarti kalau yang English Morning itu tentu untuk mendukung program yang daily speaking pakai bahasa Inggris tadi ya Ustaz. Penting juga buat kita mengingat bahwa santri-santri yang ada di pesantren punya jam lebih untuk bahasa Inggrisnya. Tapi yang sekolah PP dari rumah itu juga tidak tertinggal untuk kemampuan bahasa Inggrisnya karena mereka sudah mendapatkan 1 jam atau 2 jam? 2 jam. 2 jam pertama setiap hari. Setiap hari untuk belajar bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita akan mendengar program unggulan dari SMA Istiqlal. Kita juga menerapkan kedisiplinan siswa, di mana itu ditujukan atau diarahkan ke profesionalnya seorang guru. Sebelum kita beranjak ke siswa, dari seorang guru terutama yang sudah memiliki sertifikat guru yang dinamakan guru sertifikasi, kita arahkan untuk mendisiplinkan siswa, baik dari gimana tujuannya lembaga ini ke depan, mendidik anak dengan sebaik mungkin yang tidak lupa dengan akhlaknya siswa-siswi kita. Program unggulannya kita yang pertama itu ada terkait dengan kebahasaan. Cuma selebihnya sama dengan lembaga SMP. Kelas bahasa Inggris di pagi hari itu dinamakan English class tersebut selama 2 jam. Seperti itu. Nanti ada program tawaran kita di yayasan ini yang paling terbaru itu ada lembaga IGIS. Oh ya. Itu termasuk
program unggulan tawaran Mhm. itu karena akan masih launching Mhm. seperti itu. Kedua terkait dengan program tahfidz. Nah, selama ini kita berkolaborasi dengan yayasan, itu ada program tahfidz dengan mendatangkan ustadz, Ya. ustadz hafidz dari luar, Oh, seperti itu. itu berarti kalau bekerja sama dengan yayasan untuk yang santri-santri di pesantren atau untuk semua siswa yang di SMA Istiqlal? Bisa semua. Oh, berarti sebenarnya untuk semua siswa yang ada di SMA Istiqlal, untuk jamnya itu gimana ya, Ustazah? Untuk jamnya itu kita ada di ekstrakurikuler, sama dengan program kesenian juga. Kesenian ini kita mengarah ke hadroh itu. Jadi sama dengan santri, kita kalau di sekolah itu ada jam ekstrakurikuler. Intinya ada waktu untuk mengasah jiwa kesenian mereka, khususnya di bidang hadroh gitu ya, Ustazah. Oke. Ada program apa lagi, Ustazah? Kalau yang masih marak-maraknya sekarang ini ada di program keolahragaan, itu terutama yang sudah dibawa oleh Ustadz Huda sebagai pembina atau pelatih keolahragaan kita, sudah membawa anak-anak kita keluar begitu ya Ustadz, karena sudah mencapai di luar daerah kita sendirilah, seperti itu. Kayak mencapai kemenangan di luar daerah kita gitu ya, Ustazah. Berarti untuk program yang Woodball itu juga digabung atau sendiri-sendiri beda? Bisa dikatakan digabung ya. Oke, berarti coachnya adalah Ustadz Huda sendiri yang merangkap sebagai kepala sekolah. Tapi tidak perlu diragukan teman-teman, walaupun merangkap di dua jabatan, Ustadz Huda ini sudah sangat profesional untuk melatih dan mendidik siswa di bidang woodball ya Ustadz. Mendengar informasi bahwa Istiqlal ini juga langganan meraih kejuaraan di bidang olahraga yang lain gitu ya Ustadz. Salah satunya takraw. Betul. Betul. Di takraw. Mungkin bisa disampaikan sedikit Ustadz bagaimana takraw yang ada di Istiqlal ini? Takraw di Istiqlal ini sebetulnya sudah lama juga, sehingga anak-anak kami sudah menjadi sebuah langganan untuk Kabupaten Probolinggo mewakili di tingkat provinsi seperti Porprov, Kejurprov di situ. Alhamdulillah atletnya memang mulai dari saya latih sejak dari SMP. Wah. Betul. Berarti minat dan bakat itu tidak semerta-merta datang, tapi memang melalui proses yang panjang. Betul. Seperti yang sudah Ustadz Huda sampaikan dari SMP ya teman-teman. Jadi pelatihannya bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi perlu pelatihan khusus selama bertahun-tahun. Benar katanya Ustazah Novi barusan, woodball ini di Istiqlal memang sudah katakanlah luar biasa. Kemana sebentar lagi di bulan 5 Ustazah ya, bulan 5 pertengahan ini akan mewakili Kabupaten Probolinggo di kejuaraan Open Jawa Timur. Di situ. Jadi kita kalau Open di Jawa Timur, baik Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur seperti Jawa Tengah, kita sudah seperti biasalah kita mainnya di situ. Oke, sudah sering kali dikenal ya Ustadz. Betul. Untuk program-program olahraga itu sendiri ya Ustadz dan Ustadzah, kan tadi disampaikan sering keluar kota, terus juga keluar Jawa Timur begitu. Nah, untuk akomodasi transport dan lain sebagainya itu ditanggung penuh, diakomodasikan penuh oleh lembaga atau siswa-siswi harus menyiapkan sendiri? Nah, tentunya di situ yang mana yang namanya ekstra di situ yang jelas sudah ditanggung oleh dukungan penuh dari lembaga di situ. Jadi lembaga kita itu betul-betul mendukung anak didik kita yang memang berbakat seperti itu. Itu sangat menarik ya Ustadz, karena mereka sudah dilatih bertahun-tahun, tapi ketika mereka mau lomba di luar kota ataupun di luar kabupaten, di luar kota kabupaten dan juga Jawa Timur, masih dapat dukungan juga dari sekolah tentunya berupa akomodasi transport dan lain sebagainya, sampai bisa mereka meraih kemenangan mereka di tingkat perlombaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya dari Ustadz Huda sedikit nervous. Dari Ustadz Huda dan Ustadzah Novi bisa mempromosikan atau mengajak bagi para calon orang tua yang anak-anaknya punya minat dan bakat di program-program yang sudah disampaikan barusan. Silakan. Bapak Ibu, jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Silakan daftarkan
putra-putri Bapak Ibu di SMP Istiqlal, karena SMP Istiqlal akan menjawab apa yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Untuk semua siswa-siswi yang masih di kalangan jenjang menengah pertama yang mau melanjutkan ke jenjang menengah atas, jangan ragukan untuk sekolah di SMA Istiqlal. Kenapa? Karena kita sudah memperjuangkan, sudah memperlihatkan bagaimana siswa-siswi kita yang akan melanjutkan hidup, entah itu di dunia perguruan tinggi, entah di dunia kerja. Kami akan membimbing dan juga mengarahkan mereka untuk terus mengembangkan dirinya. Oke, terima kasih Ustadz Sada. Saya lupa ya, mohon maaf tadi tidak bertanya. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan penting dari para penonton podcast kita, yaitu berkenaan dengan biaya. Kalau kita ngomongin IGIS yang tadi sempat kita obrolin sedikit, IGIS kan menyampaikan ada biaya-biaya tertentu yang harus dibayarkan. Nah, kalau dari SMP dan SMA Istiqlal kira-kira biayanya seperti apa? Kalau dari SMP sih biayanya tidak terlalu tinggi, karena memang mereka itu satu, untuk seragam khas mereka sudah gratis, terus kaos olahraga sudah gratis, seperti itu. Jadi mereka tinggal kalau mereka stay di pondok, kalau tidaklah makannya, seperti itu, uang pondok, seperti itu. Intinya niatnya gitu Betul. ya teman-teman, karena belajar tanpa niat itu juga akan sia-sia pada akhirnya. Nah, setelah kita mendengarkan program dari SMP Istiqlal yang sudah begitu luar biasa dan ternyata biayanya bisa dibilang gratis, nah, itu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk teman-teman yang anak-anaknya memiliki minat dan bakat yang sudah disampaikan oleh Kepala SMP Istiqlal. Untuk biaya di SMA Istiqlal bagaimana? Untuk di SMA sendiri kurang lebihnya sama dengan lembaga SMP. Untuk seragam kita gratiskan semua, dari seragam khas, putih abu-abu, dari olahraga, semua kami gratiskan. Sebenarnya sama ya antara SMP dan SMA ini, programnya juga beberapa ada yang sama tapi beberapa juga berbeda. Jadi bisa disesuaikan dengan minat bakat dari putra-putri Bapak Ibu semua, jenjang SMP ataupun SMA. Dan mengenai biaya, tidak perlu khawatir dengan program-program yang sudah bagus tadi, biayanya gratis, termasuk seragam juga akan diberikan secara gratis oleh lembaga SMP dan juga SMA. Jadi tunggu apa lagi, cukup kumpulkan niat yang tekad bahwa Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya di SMP dan juga SMA Istiqlal, agar guru-guru yang ada di SMP dan SMA Istiqlal bisa mendidik dan melatih minat bakat mereka dan juga ilmu yang mereka miliki, baik di sekolah formalnya ataupun yang non formal, bagi yang mau stay di pesantren dengan fokus dan juga bisa berjalan dengan baik tentunya. Oke, terima kasih. Kayaknya ini sudah end of the session untuk hari ini teman-teman. Terima kasih untuk Safida dan Sadanovi sudah meluangkan waktunya di podcast Smart Istiqlal. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi di podcast Smart Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.